Selamat pagi semua. Senang sekali dengan Fauzi di sini. Kita akan bahas morning briefing. Ada 5 hal poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dari negara Australia, kemudian Inggris, laporan dari minyak, komoditi dan indeks saham, terutama di Jepang dan di Hong Kong. Untuk berita pekan ini yang paling harus dicermati adalah fokus di hari Rabu jam 4.30 sore, laporan dari uh, inflation report dari Bank of England akan dirilis, disusul dengan pidato dari McCartney sebelumnya akan mempengaruhi dan menentukan arah pergerakan pound sterling ke depannya. Oleh karena itu kita akan langsung saja mulai dari Australia, ditambah lagi laporan NAB Business Confidence. Ini angkanya bagus, dari 8 angka indeks ke 11, artinya tingkat kepercayaan bisnis di Australia ini bertambah dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan nilai tukar Australia terhadap US dollar dan kebijakan suku bunga untuk sementara ini. Terlihat dari monitor bahwasanya grafik Australian dollar dari channel trend yang kita plot kemarin menentukan bearish channel dengan nilai tengah dan resisten terutama di 0,9366 sebagai strong resisten untuk penentuan sell limit. Untuk hari ini update channel sudah memberikan arah gambaran penurunan yang semakin strong dari pattern dash channel down ini yang saya gambar. Kemudian channel merahnya ini sudah semakin menurun. Breakout di bawah level 0,9230-an ini akan menentukan volatilitas yang cukup tinggi untuk di Australia. Ini pertama. Oleh karena itu skenario untuk di Aussie, teman-teman sekali lagi harus memperhitungkan level risk di zona level 0,9200. Ya, tepatnya wilayah area bottom di historical price yang pernah terjadi di area sini. Baik, kita akan lanjut langsung saja ke pound sterling, di mana nanti hari Rabu akan dirilis laporan inflasi. Terlihat kurs pound sterling juga sedang berada di teritori yang sedang menunggu apakah market rebound atau mengalami pola perubahan reversal dari uptrend selama setahun terakhir. Oleh karena itu, wilayah 1.6730-an sebagai kunci support yang harus diperhatikan dengan baik. Apabila closing daily di bawah 1.6700, maka untuk pola reversal pembalikan arah ini confirm, ditambah pastinya nanti laporan inflasi akan sedikit nadanya hawkish. Oleh karena itu, BOE ekspektasinya akan meningkatkan suku bunga untuk langkah selanjutnya dari formasi rate 0,5% basis nilai suku bunga di Bank Sentral Inggris. Estimasi untuk pertemuan meeting MPC, target untuk tingkat suku bunga akan dinaikkan. Ini plan strategi dan skenario yang kita prediksi jika nanti market menerima laporan inflasi yang cukup tinggi dari apa yang diharapkan dari pasar. Teman-teman semua, untuk pound sterling kami menyarankan posisi adalah wait and see dan pending order untuk sementara. Kita melihat dulu di zona 1.6730-an. Ranging area akan terus terjadi di wilayah kisaran 60 sampai 80 poin dan support di 6730-an. Oleh karena itu untuk penempatan posisi, teman-teman bisa mengambil teknik copi-copi dengan time frame pendek sekitar 15 menit dengan penempatan indikator osilator. Di wilayah zona oversold, Anda boleh menempatkan posisi sell dan penempatan posisi buy tidak direkomendasikan walaupun pada posisi overbought. Oleh karena itu untuk copi-copi, teman-teman, wilayah range area kita fixkan di wilayah 60 sampai 80 poin. Bila melewati batas range area 100 poin, kondisi market akan sangat volatilitas
terutama jika market di bawah 1.6730-an. Baik, untuk emas, kami kira tidak ada tambahan berita lagi mengenai sentimen geopolitik dan pasukan militer dari Rusia yang baru saja selesai latihan, dan bukan berarti perang tidak akan terjadi. Semoga perang tidak terjadi. Namun pola formasi candle sudah membentuk bullish pattern dari 3 bar penurunan terakhir. 3 bar penurunan terakhir dari time frame weekly sekarang sudah bertengger di angka 1308. Oleh karena itu untuk strong support adalah previous low di bulan ini di angka 1300. Untuk support di situ adalah penentuan skenario trading plan yang harus kita ulang kembali. Untuk selanjutnya di oil, teman-teman semua, saya membuat sebuah formasi ranging area juga di wilayah 98.65 dan 96.53 yang sudah membatasi pergerakan harga oil, walaupun sudah ada harapan-harapan positif dari pasar, namun terlihat bahwasanya penurunan yang cukup tajam sejak dimulainya dari level angka 100. Ya, di sini. Kemudian menyentuh kembali di angka 96. Apa yang saya sampaikan pada belakangan terakhir, wilayah akan terplot ranging di wilayah 96, 97, dan 98. Oleh karena itu, skenario trading plan untuk di oil sementara ini menunggu dari laporan inflasi dari Bank Sentral Inggris, kemudian pidato dari McCartney ini akan sangat mempengaruhi para pebisnis dan para broker untuk transaksi minyak internasional. Oleh karena itu, skenario untuk trading plan di oil tetap menggunakan teknik ranging area. Oke, Pak Isan, sebelum saya lanjut ke indeks Asia, terutama 2 yang akan saya bahas, yaitu Nikkei dan Hang Seng, barangkali ada tambahan atau pertanyaan. Oke, Pak Faji, cukup menarik ya kalau dilihat dari pergerakan market. Cuman kalau boleh saya sedikit bertanya khususnya mengenai komoditi oil dengan dampaknya dari pergerakan oil dengan data ekonomi besok untuk khususnya dari Inggris. Bagaimana dampak signifikannya dengan oil dari data ekonomi Inggris tersebut yang akan dirilis besok, Pak? Ya, sambil masih menunggu Pak Fauji online, sedikit saya ulas dari data dari Monex News untuk indeks yang akan nanti dibahas. Kalau dilihat dari data dari daily report untuk Monex News sendiri, bahwa untuk indeks saham di sini untuk Hang Seng tren masih bias bullish dalam jangka pendek menguji area 24.775. Penembusan di atas area tersebut masih memicu momentum untuk bullish menguji area 2489. Harga kemungkinan terkoreksi ke area 24420 akibat indikator kalau di sini stokastik dan RSI berada di wilayah jenuh untuk buy. Penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area 24.300. Kemudian untuk Nikkei, bias bullish dalam jangka pendek menguji area 15.240. Dibutuhkan penembusan di atas area tersebut untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area 15.310. Ya, pada pergerakan ke bawah, support terdekat di area 15.070. Penembusan konsisten di bawah area tersebut akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas lebih menguji ke area 14.960. Oke. Terus kemudian untuk KOSPI, bias bearish dalam jangka pendek nanti masih diperlukan clear break di bawah area 263.70
untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menguji kembali ke area 262.45. Resisten berada di 265.60. Break di atas resisten tersebut akan menguji ke 266.75. Oke, untuk resume keseluruhan dari morning briefing pagi ini dikarenakan ada gangguan teknis dari komputer Pak Fauji, bahwa dari pergerakan market beberapa currency dari Aussie dilihat dari trend market itu menguji area 0.9246. Kalau dilihat dari data berita yang tadi keluar, area tersebut sudah pullback. Terus kemudian untuk datanya, karena datanya positif untuk Aussie. Terus kemudian untuk GBP harus dilihat dari supportnya berada di area 1.6730 dan menunggu data nanti hari Rabu yang akan dirilis. Terus kemudian untuk oil sendiri, range pergerakan masih berada di 98.65 dan 96.53. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pergerakan market yang ada. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing pagi ini. Semua informasi yang terdapat dalam briefing pagi ini hanya ditujukan sebagai sarana bukan sebagai sarana untuk melakukan trading, hanya sebagai informasi saja. Dan kami berusaha menyajikan berita yang up to date, dan bisa untuk membantu bagi marketing dalam menginformasikan para calon nasabah. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Selamat